Buku Alfa dan Omega, Jilid 6, Bab 44, Tanda yang benar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Markus 7 ayat 31. Di daerah Dekapolislah orang yang dirasuk setan di Gadara telah disembuhkan. Disinilah orang banyak yang digemparkan oleh musnahnya kawanan babi mendesak Yesus keluar dari antara mereka. Tetapi mereka telah mendengarkan para pesuruh yang ditinggalkannya, dan suatu kerinduan dibangkitkan untuk melihat dia. Ketika ia memasuki daerah itu, orang banyak pun mengerumuni dia, dan seorang yang tuli dan gagap dibawa kepadanya. Yesus tidak berbuat sebagaimana kebiasaannya, yakni memulihkan orang itu dengan satu kata saja. Dengan mengasingkan dia dari antara orang banyak, ia memasukkan jarinya ke dalam telinganya dan menjamah lidahnya, sambil mengadah ke langit. Ia merasa cemas karena memikirkan bahwa banyak orang tidak mau mendengar kebenaran, serta lidah yang enggan mengakui penebus. Ketika mengucapkan terbukalah, pulihlah kesanggupan untuk bicara pada orang itu, dan dengan tidak menghiraukan perintah supaya jangan menceritakan kepada seorang jua pun, pergilah ia menyebarluaskan cerita tentang kesembuhannya. Yesus mendaki sebuah gunung, dan di sanalah orang banyak datang mengerumuni dia, sambil membawa orang sakit dan timpang, dan meletakkan mereka di kakinya. Ia menyembuhkan mereka semuanya, dan orang banyak itu, meskipun mereka disebut orang kafir, memuliakan Allah orang Israel. Selama 3 hari, mereka terus-menerus mengerumuni juru selamat, tidur pada waktu malam di alam terbuka, dan sepanjang hari mendesak dengan penuh kerinduan hendak mendengar perkataan Kristus dan melihat perbuatannya. Lepas 3 hari, habislah persediaan makanan mereka. Yesus tidak tega menyuruh mereka pergi dalam keadaan lapar, dan ia menyuruh murid-muridnya memberi makanan kepada mereka. Sekali lagi, murid-murid menyatakan kekurangan iman mereka. Di Betsaida, mereka telah melihat bagaimana dengan berkat Kristus, persediaan mereka yang sedikit digunakan untuk memberi makan kepada orang banyak. Meskipun demikian, kini mereka tidak menyampaikan segala sesuatu yang ada pada mereka, seraya berharap pada kuasanya untuk melipat gandakannya bagi orang banyak yang lapar itu. Tambahan lagi, mereka yang diberinya makan di Betsaida adalah orang Yahudi. Ini adalah orang yang kafir dan bukan orang Yahudi. Prasangka Yahudi masih kuat dalam hati murid-murid, dan mereka menjawab Yesus, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Tetapi untuk menaati perintahnya, mereka membawa kepadanya apa yang ada pada mereka, 7 ketul roti dan 2 ekor ikan. Orang banyak dikenyangkan, 7 bakul besar sisa makanan yang ketinggalan. 4.000 pria, selain dari wanita dan anak-anak, disegarkan dengan cara demikian. Dan Yesus menyuruh mereka pulang dengan hati yang gembira dan penuh syukur. Kemudian dengan menumpang sebuah perahu dengan murid-muridnya, ia menyeberangi danau itu ke Magadan, di ujung selatan padang Genesaret. Di perbatasan Tirus dan Sidon, semangatnya disegarkan oleh iman yang teguh di pihak perempuan Sirofenisia. Orang kafir di Dekapolis telah menerima dia dengan kegembiraan. Sekarang ketika ia mendarat sekali lagi di Galilea, di mana kuasanya telah dinyatakan dengan sangat menarik, di mana kebanyakan perbuatan kemurahannya telah dilakukan dan pengajarannya telah diberikan, ia menemui sikap kurang percaya yang menghinakan. Seorang utusan orang-orang Farisi disertai oleh seorang yang mewakili Saduki yang kaya dan bangsawan, rombongan imam-imam, orang yang tidak beringan dan kaum ningrat dari bangsa itu. Kedua sekte itu musuh besar. Orang Saduki mengambil hati pemerintah yang berkuasa agar dapat mempertahankan kedudukan dan kekuasaan mereka. Sebaliknya, orang-orang Farisi yang menaruh kebencian yang meluas terhadap orang Roma merindukan saatnya bila mereka dapat menyingkirkan kuk pemenang itu. Tetapi orang Farisi dan orang Saduki kini bersatu melawan Kristus. Kegemaran mencari kegemaran,
dan kejahatan di mana saja itu terdapat, bersekongkol dengan kejahatan untuk membinasakan kebaikan. Sekarang orang Farisi dan orang Saduki datang kepada Kristus sambil meminta tanda dari surga. Ketika zaman Yosua, Israel keluar untuk bertempur melawan orang Kanaan di Bait Horon. Matahari diam di atas perintah pemimpin itu sampai kemenangan diperoleh. Dan banyak keajaiban seperti itu sudah ditunjukkan dalam sejarah mereka. Tanda seperti itulah yang dituntut dari Yesus. Tetapi bukannya tanda-tanda ini yang diperlukan oleh orang Yahudi. Bukannya hanya bukti secara lahir dapat menguntungkan mereka. Apa yang mereka perlukan ialah bukan penerangan secara intelek, melainkan pembaruan rohani. Rupa langit kamu tahu membedakannya, kata Yesus. Oleh memperhatikan langit, mereka dapat meramalkan cuaca. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Perkataan Kristus sendiri yang diucapkan dengan kuasa Roh Kudus yang meyakinkan mereka tentang dosa merupakan tanda yang diberikan Allah untuk keselamatan mereka. Dan tanda-tanda yang langsung dari surga telah diberikan untuk membuktikan tugas Kristus. Nyanyian malaikat-malaikat kepada gembala-gembala, binatang yang menuntun orang Majus, burung merpati, dan suara dari surga ketika ia dibaptiskan merupakan saksi-saksi baginya. Maka malulah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda?" Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Yunus berada di perut ikan besar 3 hari 3 malam lamanya, demikian juga Kristus harus berada di dalam rahim bumi dalam waktu yang sama. Dan sebagaimana khotbah Yunus menjadi suatu tanda bagi orang Niniwe, demikian juga khotbah Kristus menjadi suatu tanda bagi generasinya. Tetapi alangkah mencolok perbedaannya dalam penerimaan akan sabda itu. Penduduk kota kafir yang besar itu gemetar ketika mereka mendengar amaran dari Allah. Raja-raja dan kaum bangsawan merendahkan diri, yang tinggi dan yang hina bersama-sama berseru kepada Allah di surga, dan kemurahannya diberikan kepada mereka. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, kata Kristus, dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Matius 12 ayat 41. Setiap mujizat yang diadakan oleh Kristus menjadi suatu tanda keilahiannya. Ia sedang melakukan pekerjaan yang sama yang telah dinubuatkan tentang Mesias. Tetapi bagi orang Farisi, perbuatan kemurahan ini merupakan suatu penghinaan yang pasti. Para pemimpin Yahudi memandang dengan sikap tidak peduli yang tidak mengenal belas kasihan terhadap penderitaan manusia. Dalam banyak hal, sifat mementingkan diri dan penindasan mereka telah menyebabkan kesedihan yang diringankan oleh Kristus. Dengan demikian, mujizat-mujizatnya merupakan suatu celaan bagi mereka. Hal yang membawa orang Yahudi kepada penolakan akan pekerjaan juru selamat ialah bukti tertinggi tentang tabiat ilahinya. Makna terbesar mujizat-mujizatnya kelihatan dalam kenyataan bahwa segala perkara itu mendatangkan berkat bagi umat manusia. Bukti tertinggi bahwa ia datang dari Allah ialah bahwa kehidupannya menyatakan tabiat Allah. Kehidupan itu merupakan yang terbesar dari segala mujizatnya. Bila pekabaran kebenaran disampaikan pada zaman kita, banyak orang berseru sama seperti orang Yahudi, "Tunjukkanlah kepada kami suatu tanda. Perbuatlah bagi kami suatu mujizat." Kristus tidak mengadakan mujizat atas permintaan orang Farisi. Ia tidak mengadakan mujizat di padang belantara sebagai jawaban terhadap sindiran setan. Ia tidak memberikan kepada kita kuasa untuk membuktikan diri atau memuaskan tuntutan sifat kurang percaya dan kesombongan. Tetapi Injil itu bukannya tanpa tanda asal-usul ilahinya. Bukankah dengan mujizat kita dapat melepaskan diri dari perhambaan setan? Perseteruan terhadap setan bukannya terdapat dengan sendirinya dalam hati manusia. Sifat itu ditanamkan oleh rahmat Allah. Bila seorang yang sudah dikendalikan oleh kemauan yang degil dan keras kepala dibebaskan, serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada pengaruh yang tegas dari Roh Kudus,
maka suatu mujizat diadakan. Demikian juga halnya bila seorang yang sudah berada di bawah penipuan hebat tiba pada pengertian akan kebenaran akhlak. Setiap kali satu jiwa bertobat dan belajar mengasihi Allah dan meliharakan hukum-hukumnya, janji Allah digenapi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Yesaya 36 ayat 26. Perubahan dalam hati manusia, perubahan tabiat manusia, merupakan suatu mujizat yang menyatakan juru selamat yang hidup selama-lamanya, yang bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Suatu kehidupan yang tetap dalam Kristus adalah suatu mujizat yang besar. Dalam memasyurkan sabda Allah, tanda yang harus ditunjukkan sekarang dan senantiasa ialah hadirnya Roh Kudus untuk menjadikan sabda itu suatu kuasa yang membarui bagi mereka yang mendengarnya. Inilah saksi Allah di hadapan dunia mengenai tugas ilahi anaknya. Mereka yang menghendaki suatu tanda dari Yesus telah mengeraskan hati dalam kurang iman, sehingga mereka tidak melihat peta Allah dalam tabiatnya. Mereka tidak mau melihat bahwa tugas yang merupakan kegenapan kitab suci. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, Yesus mengatakan kepada orang Farisi, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Lukas 16 ayat 31. Tiada tanda yang dapat diberikan di surga atau di bumi dapat menguntungkan mereka. Maka mulailah ia dalam hatinya, dan sambil berbalik dari rombongan pengkritik, ia pun memasuki perahu sekali lagi dengan murid-muridnya. Dalam ketenangan yang dipenuhi kesedihan, mereka menyeberangi lagi danau itu. Meskipun demikian, mereka tidak kembali ke tempat yang telah mereka tinggalkan, melainkan menuju ke Betsaida, di dekat tempat di mana 5.000 orang telah dikenyangkan. Ketika mereka tiba di seberang, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Orang Yahudi sudah biasa sejak zaman Musa menjauhkan ragi dari rumah mereka pada masa raya Paskah, dan mereka diajar sedemikian untuk menganggapnya sebagai lambang dosa. Meskipun demikian, murid-murid tidak mengerti akan Yesus. Karena mereka berangkat dari Magadan terburu-buru, mereka lupa membawa roti, dan mereka mempunyai hanya satu ketul. Pada hemat mereka, Yesus mengalihkan perhatian mereka kepada keadaan ini, mengamankan mereka agar tidak membeli roti orang Farisi atau orang Saduki. Kurangnya iman serta pandangan rohani mereka sering telah memimpin mereka kepada salah pengertian seperti itu akan firman-Nya. Sekarang Yesus menegur mereka karena berpendapat bahwa Ia yang memberi makan kepada beribu-ribu orang dengan beberapa ekor ikan dan roti jelai dalam amaran yang tekun itu dapat mengalihkan perhatian hanya pada makanan jasmani. Ada bahayanya bahwa pendapat yang licik dari orang Farisi dan orang Saduki akan mempengaruhi murid-muridnya dengan sifat kurang percaya yang menyebabkan mereka meremehkan perbuatan Kristus. Murid-murid cenderung memikirkan bahwa Tuhan mereka seharusnya sudah memperkenankan tuntutan untuk suatu tanda di langit. Mereka percaya bahwa Ia sanggup benar melakukan hal ini, dan bahwa suatu tanda seperti itu akan mendiamkan musuh-musuhnya. Mereka tidak melihat kepura-puraan para pengkritik itu. Berbulan-bulan kemudian, beribu-ribu orang banyak telah mengerumun, serta mereka berdesak-desakan. Yesus mengulangi ajaran yang sama itu. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Lukas 12 ayat 1. Ragi yang ditaruh di dalam tepung dengan tidak kelihatan mengubahkan segenap adonan menurut sifatnya sendiri. Demikian juga, jika kepura-puraan diizinkan berada di dalam hati, ditembusinya lah tabiat dan kehidupan itu. Suatu contoh yang menarik tentang kepura-puraan orang Farisi sudah ditegur oleh Kristus dalam mencela kebiasaan korban, yang olehnya kelalaian dalam kewajiban sebagai anak
disembunyikan di bawah kepura-puraan berupa kedermawanan kepada bait suci. Ahli Taurat dan orang Farisi sedang memasukkan prinsip-prinsip yang menyesatkan. Mereka menyembunyikan kecenderungan doktrin mereka yang sebenarnya dan menggunakan setiap kesempatan untuk memasukkannya sedikit demi sedikit dengan lihainya ke dalam pikiran para pendengarnya. Sekali diterima, prinsip-prinsip yang salah ini bekerja bagaikan ragi dalam tepung, menembusi dan mengubahkan tabiat. Ajaran yang menyesatkan inilah yang sangat mempersulit orang banyak untuk menerima firman Kristus. Pengaruh-pengaruh yang sama sedang bekerja dewasa ini dengan perantaraan mereka yang berusaha menjelaskan hukum Allah sedemikian rupa untuk menyesuaikannya dengan kebiasaan mereka. Golongan ini tidak menyerang hukum dengan terang-terangan, melainkan mengemukakan teori-teori yang bersifat mengadu untuk yang melemahkan prinsip-prinsipnya. Mereka menjelaskannya agar dapat merusakkan kekuatannya. Kepura-puraan orang Farisi ialah hasil memikirkan diri sendiri. Memuliakan diri sendiri merupakan tujuan kehidupan mereka. Inilah yang memimpin mereka kepada sifat memutarbalikkan dan menyalahgunakan kitab suci, serta membutakan mereka terhadap maksud tugas Kristus. Murid-murid Kristus sekalipun ada dalam bahaya memelihara kejahatan yang licik ini dalam hati. Mereka yang menggolongkan diri dengan para pengikut Kristus, tetapi yang tidak meninggalkan semuanya agar menjadi murid-muridnya, sebagian besarnya dipengaruhi oleh pendapat orang Farisi. Mereka sering ragu-ragu antara iman dan kurang iman, dan mereka tidak melihat harta hikmah yang tersembunyi dalam Kristus. Murid-murid sekalipun, meskipun secara lahir mereka telah meninggalkan semuanya karena nama Kristus, namun dalam hati belum berhenti mencari perkara-perkara besar bagi diri sendiri. Roh inilah yang mendorong pertikaian tentang siapa yang seharusnya terbesar. Inilah yang timbul antara mereka dengan Kristus, menjadikan mereka kurang menaruh simpati terhadap tugasnya yang bersifat mengorbankan diri, terlalu lambat mengerti rahasia penebusan. Sebagaimana lagi, jika ditinggalkan untuk menyelesaikan pekerjaannya, akan menyebabkan kebejatan dan kebusukan. Demikian juga roh memikirkan diri sendiri bila dipelihara dalam hati, menyebabkan kenajisan dan kebinasaan jiwa. Dalam kalangan para pengikut Tuhan kita dewasa ini, sebagaimana pada masa yang lampau, alangkah meluasnya dosa yang licik dan menyesatkan itu. Betapa sering pelayanan kita kepada Kristus, persekutuan kita satu dengan yang lain dirusakkan oleh keinginan yang tersembunyi untuk meninggikan diri. Alangkah cepat kita memikirkan pemuasan diri sendiri dan kerinduan untuk mendapat persetujuan manusia. Cinta akan diri sendiri, keinginan akan jalan yang lebih mudah daripada jalan yang telah ditentukan Allah, memimpin kepada penggantian ajaran-ajaran ilahi dengan teori-teori dan tradisi-tradisi manusia. Kepada murid-muridnya sendiri, perkataan amanah Kristus diucapkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Agama Kristus mempunyai sifat kesungguh-sungguhan. Semangat untuk kemuliaan Allah adalah motif yang ditanamkan oleh Roh Kudus, dan hanyalah pekerjaan Roh yang berhasil menanamkan motif ini. Hanya kuasa Allah dapat membuangkan sifat memikirkan diri sendiri dan kepura-puraan. Perubahan ini merupakan tanda pekerjaannya. Bila iman yang kita terima membinasakan sifat mementingkan diri dan kepura-puraan, bila iman itu menuntun kita untuk mencari kemuliaan Allah dan bukannya kemuliaan diri sendiri, maka kita dapat mengetahui bahwa hal itu adalah menurut keadaan yang sebenarnya. Bapa, muliakanlah namamu, Yohanes 12 ayat 28, merupakan nada utama kehidupan Kristus. Dan jika kita mengikut Dia, ini akan menjadi nada utama kehidupan kita juga. Ia memerintahkan kita untuk wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 6 dan 3.